Melanjutkan chapter kemarin, Michi akan menjelaskan atau menceritakan semua pada Sumika bahwa dirinya seorang knocker. Yuki bertanya, apa Michi yakin? Sedangkan Fushi tak yakin Michi bisa melakukannya, karena faktanya bahwa Michi adalah knocker. Hirotoshi memberi saran untuk Michi. Mereka akan membantu Michi terlihat berbeda. Michi menolak saran itu. Dia akan menjelaskan dengan wujud manusianya. Dirinya tak peduli lagi dengan pendapat Sumika dan Tomori. Michi ingin semua orang mengenalinya apa adanya. Dirinya tak ingin menipu manusia lagi. Mereka merasakan ada seseorang yang datang dari pintu depan. Segera mereka membuka pintu tersebut. Ternyata seseorang itu adalah Memori. Memori tadi bertemu seseorang sebelum masuk ke rumah. Seseorang itu memberi sesuatu kepadanya. Benda itu kunci rumah Michi. Tentu saja hal itu membuat Michi panik. Mungkinkah Sumika mendengar semua percakapan mereka? Segera Michi lari menyusul Sumika. Akhirnya Michi menyusul Sumika. Michi berteriak meminta maaf karena dirinya yakin Sumika mendengar percakapan mereka. Sumika menjawab dirinya tak tahu apa yang dibicarakan Michi, atau bodoh amat dengan Michi. Michi menjelaskan bahwa dirinya bukan Michi asli. Dirinya seorang knocker, lalu meminta maaf karena telah membuat Sumika sedih. Dirinya ingin selalu menyampaikan fakta ini dari dulu. Cuaca dari mendung turun hujan. Fakta sebenarnya terungkap. Diikuti hujan deras bercampur petir. Michi sudah pasrah dengan keadaan ini. Dirinya berjalan kembali ke rumah Hirotoshi. Tapi dari belakang, Sumika memeluk Michi dengan alasan dirinya takut sambaran petir dan bertanya kenapa mereka tak pulang saja ke rumah. Fushi dari jauh memantau mereka. Keesok harinya, video YouTube Klub Yuki viral di media sosial. Wajah Nono terungkap. Nono membuka topengnya dan memperkenalkan dirinya. Mungkin semua orang sudah tahu sebelumnya bahwa Nono adalah knocker, dan di dalam dunia ini, knocker adalah musuh manusia. Tapi sekarang tidak lagi. Tidak ada alasan bagi manusia dan knocker untuk bertarung. Para knocker saat bersama manusia, mereka manusia telah mengajari knocker bisa menjadi seperti manusia. Jadi Nono atau Michi berharap bahwa para manusia akan tetap berteman dengannya mulai dari sekarang. Dengan video tersebut, banyak komen yang positif seperti, "Aku sangat senang melihat senyummu. Lucunya kamu tak perlu menyembunyikan wajahmu. Terima kasih telah memberitahu kami. Aku berharap kamu tetap menjadi temanku." Dan lain-lain. Intinya mendapatkan komenan yang positif. Tentu saja hal itu membuat Michi senang. Saat keluar rumah pun, Michi mendadak dikenal orang-orang, kayak seperti artis dadakan. Di rumah, Michi disambut Sumika dengan berkata, "Bukankah itu hebat, Nono?" Michi dengan muka yang memerah dan malu menjawab iya. Keesok harinya, seiring opini dari berita, Michi menjadi anak yang ditakuti di kelasnya. Sampai-sampai tak ada anak yang berani masuk di kelas saat Michi ada di dalam. Para orang tua menyuruh anak-anaknya untuk menjaga jarak dengan Michi, karena mereka tak tahu akan terjadi apa jika mereka dekat dengan Michi. Karena Michi seorang knocker. Faktanya juga bahwa jika para manusia bisa berkomunikasi dengan para knocker, mereka pada dasarnya masih memanfaatkan manusia dengan menjadi parasitnya. Media sangat menyudutkan para knocker. Dengan jelas media mengungkapkan bahwa dengan kepopuleran knocker akan menimbulkan masalah. Michi yang berlari keluar dari sekolah disambut dengan serangan dua remaja. Mereka tahu bahwa Michi knocker. Mereka adalah penggemar video Nono atau Michi, tetapi mereka terhasut dengan berita media di TV yang menjelaskan knocker adalah masalah. Jadi mereka langsung bertanya saja pada Michi. Jika media benar, mereka tak akan membiarkan Michi pergi. Mereka semakin memancing keparahan Michi
dengan nada mengejek bahwa Michi apalagi syuting. Mereka sudah bersiap jika terjadi apa-apa. Video yang mereka rekam akan menjadi bukti. Untungnya Fuji tahu dirinya berubah menjadi keledai untuk menjemput Michi. Segera Michi mengendarainya, tapi orang-orang itu tak menyerah. Dia meminta temannya untuk tetap merekam, lalu mengejar Fuji dan Michi. Mereka meminta Michi untuk diwawancarai dulu, karena mereka benar-benar penggemar Michi. Tapi hal itu tak membuat Michi dan Fuji berhenti. Michi merekam dirinya bahwa saat ini mereka sedang dikejar dua orang aneh. Dengan itu, jika ada berita aneh pada dirinya, itu bisa sebagai bukti bahwa orang-orang itu yang rese. Hari-hari pun berlalu. Hana, Mizuha, Kasabe sedang merayakan ulang tahun Mizuha. Hana bertanya bagaimana kehidupan Mizuha sekarang. Mizuha menjawab, "Ini masih pemula. Ibarat di buku masih menjadi kata pengantar." Mizuha tetap menjadi murid ranking pertama di kelas dalam pelajaran matematika dan fisika. Kasabe bangga satu SMA dengan Mizuha. Kasabe membutuhkan perjuangan yang sangat berat bisa diterima di SMA-nya Mizuha. Sedangkan Hana berpikir pergi ke daycare. Tapi di sana harus bermain piano dulu. Sedangkan jari Hana pendek-pendek. Dirinya tak yakin bisa memainkan piano. Dengan itu Hana meminta tolong untuk diajarkan cara bermain piano kepada Mizuha. Mizuha menjawab mungkin kapan-kapan. Fuji datang buru-buru sehingga membentur Kasabe. Dia meminta maaf dan memberi selamat ulang tahun pada Mizuha. Apa yang disukai Mizuha, Fuji akan membuatnya. Mizuha bukannya senang, malah terlihat kesal dengan caranya Fuji yang langsung tanpa basa-basi. Kasabe dan Hana merasa wujud Fuji tak adil bagi mereka. Karena Fuji awet muda, Mizuha bertanya apa Yuki tak datang. Fuji menjawab, Yuki lebih baik mati jika melewati momen ulang tahunnya Mizuha. Dari luar terdengar suara Yuki yang meminta maaf karena ada hal-hal yang membuatnya terlambat. Dengan nada keras Yuki memberi selamat ulang tahun untuk Mizuha dan berkata, di umur 18 tahun ini Mizuha sangat cantik. Hana bertanya pada Yuki di mana Tonari. Ternyata Tonari yang membawa motor. Mizuha bertanya pada Yuki, apa Yuki sudah mempunyai pacar? Yuki menjawab, dirinya belum punya pacar karena dia sibuk membuat konten. Mizuha juga menonton channel Yuki, channel tentang Knocker. Mungkin ini sedikit sulit bagi Yuki, tapi Mizuha memberi semangat untuk Yuki. Karena itu baru awal memulai. Dengan ucapan Mizuha tersebut, Yuki dengan semangat yang berkoar-koar akan tetap memperjuangkan jalan yang dia pilih untuk membantu Knocker berdamai dengan para manusia. Hana tidak tahan dengan suara kerasnya Yuki, sedangkan Tonari melihat di buku menu ada hal yang menarik yaitu minuman bir. Mizuha tak yakin Tonari akan pesan bir. Saat itu Fuji ditelepon Mesar. Mesar memberitahu bahwa Bon lagi syuting. Hanya Fuji yang bisa menolongnya, karena Mesar telah menghabiskan uangnya semua. Di belakang Mizuha dan yang lainnya mencegah Tonari untuk memesan bir. Dengan suara ribut mereka, Fuji menjauh dan melanjutkan percakapan dengan Mesar bahwa Fuji tidak bisa membuatkan uang untuk Mesar karena Fuji takut Aiko akan marah jika tahu. Panggilan telepon lain pun masuk. Fuji ditanya apa warna kesukaan Satoru. Tentu saja warnanya hitam. Telepon itu dari Sumika. Lalu Mesar telepon lagi, masih meminta Fuji menciptakan uang. Fuji tetap menolaknya. Dari belakang Mizuha datang, melihat sepertinya Fuji sedang sibuk. Fuji membalas dengan candaan bahwa dirinya merasa menjadi pahlawan. Lalu bertanya pada Mizuha, apa Mizuha butuh sesuatu? Mizuha menemukan apa yang dia inginkan untuk hadiahnya. Jadi Mizuha datang untuk memberitahu Fuji suatu kata. Itulah yang diinginkan Mizuha. Mizuha ingin Fuji mengatakan oke. Fuji bertanya untuk apa? Mizuha berkata, mulai sekarang aku ingin kamu tidak mengatakan apapun selain oke. Jadi jangan katakan apa-apa lagi. Sikap Mizuha mencoba untuk Fuji menyetujui sesuatu yang aneh. Terserah Fuji mau pikir apa. Pokoknya Mizuha meminta itu untuk 10 menit saja. Fuji menjawab oke. Setelah ini Mizuha akan pergi selamanya.
Selama ini anggota Misuha ada di laut. Sekarang dunia sedang belajar tentang knocker. Mereka memberi perhatian lebih pada penjaga. Jadi Misuha dan yang lainnya akan membuat markas di luar negeri. Tapi bukan itu saja. Pengikutnya Misuha masih banyak. Jadi dirinya ingin menggunakan kaumnya untuk melakukan sesuatu tentang masalah knocker yang sedang diperdebatkan. Misuha berpikir dirinya mempunyai tugas itu. Sebagai seseorang yang tahu tentang knocker, Misuha ingin membuat dunia ini seperti yang diinginkan Fushi dan disukai Fushi. Misuha ingin segera mungkin melakukannya, dan dirinya ingin meminta Fushi merahasiakan ini dari yang lain untuk sementara waktu. Karena Misuha tak ingin mereka bersedih dengan kepergiannya. Fushi menjawab, "Aku akan datang mengunjungimu segera." Misuha bertanya, "Oke?" sambil menutup mulut Fushi, lalu melepaskannya. Dengan itu Fushi menjawab, "Oke." Misuha tidak akan meminta Fushi untuk datang menemuinya, karena di tempat ini Misuha sudah cukup untuk Fushi mengatakannya mengenai ada seseorang gadis bernama Misuha. Misuha meminta satu permintaan terakhir untuk 30 detik terakhir. Fushi menutup matanya. Setelah membuka mata, Misuha telah pergi meninggalkan mereka yang menyayanginya.